Rendah hati. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, influencer Dr. Tirta menanggapi curhatan komika Kiki Saputri soal mertuanya yang pernah salah didiagnosa. Menurut Dr. Tirta, ia justru melihat curhatan Kiki Saputri bisa menjadi masukan yang positif untuk dunia medis. Dr. Tirta beranggapan apapun masukan dari pasien adalah amunisi yang bisa membuatnya belajar bagaimana bisa lebih baik ke depannya. Karena kritik dari pasien adalah bentuk salah satu kepedulian agar saya bisa lebih maju nantinya sebagai dokter, tulis Dr. Tirta. Adapun sebelumnya komika Kiki Saputri membalas tweet Presiden Joko Widodo soal banyaknya warga negara Indonesia yang memilih luar negeri untuk berobat. Tweet tersebut mengundang Kiki Saputri untuk menceritakan pengalaman orang terdekatnya terkait fasilitas kesehatan di Indonesia. Kiki menceritakan bagaimana fasilitas kesehatan di Indonesia masih perlu diperbaiki. Kompas.com 10 Maret 2023. Jemaat terkasih, menarik sekali tanggapan Dr. Tirta terhadap tweet Kiki Saputri tentang mertuanya yang pernah salah didiagnosis. Kiki Saputri orang awam di bidang kedokteran. Ia menyampaikan curhatannya dengan sederhana saja, namun Dr. Tirta menanggapi dengan sangat baik, bahkan menilai curhatan Kiki tersebut merupakan masukan berarti bagi dunia kedokteran. Dr. Tirta bisa menyadari bahwa dokter pun bisa salah, dokter pun perlu menerima masukan dari orang awam. Ini menunjukkan bahwa Dr. Tirta mampu bersikap rendah hati. Meskipun yang menyampaikan kritik bukan dari kedokteran, tetapi diterima dengan baik. Dr. Tirta tidak membantah, tetapi berterima kasih kepada Kiki Saputri. Jemaat terkasih, penulis Amsal menyatakan bahwa orang yang angkuh akan dicemooh, tetapi orang yang rendah hati akan berhikmat, dihargai banyak orang. Rendah hati bukan berarti bermartabat rendah. Rendah hati itu pengakuan jujur akan kebaikan dan kebenaran orang lain dan pengakuan jujur tentang kekurangan diri sendiri. Jika kita bisa menyadari keterbatasan diri dan kelebihan orang lain, maka kita akan bersikap rendah hati, menghargai orang lain. Sebaliknya, jika kita merasa diri terhebat, maka sulit sekali menerima pendapat orang lain, karena orang lain selalu dianggap kurang dan diri sendiri selalu dianggap lebih. Jemaat terkasih, banyak orang bersikap angkuh karena merasa pandai, kaya, dan berkuasa. Dengan ketiga hal itu, banyak orang berlaku sombong dan kemudian merendahkan orang lain. Padahal jika kita sadari dengan sungguh-sungguh, ketiga hal itu tidak layak disombongkan. Mengapa? Pertama, karena pada hakikatnya ketiga hal itu bukan mutlak milik kita, tetapi milik Tuhan. Yang kedua, ketiga hal itu tidak abadi di dalam hidup kita. Kepandaian bisa berkurang bahkan hilang, demikian juga dengan harta dan kekuasaan. Pada akhirnya, ketika kita dipanggil Tuhan, semuanya itu akan kita tinggalkan. Jadi sama sekali kita tidak layak menyombongkan diri karena pandai, kaya, dan berkuasa. Justru kita harus bersikap rendah hati dan menggunakan ketiga hal itu untuk kebahagiaan hidup bersama. Rendah hati itu didasari atas keterbatasan, kesementaraan, dan kekurangan yang ada pada kita. Kemudian kita menghargai keberadaan orang lain. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa,
Allah Anak dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat bersikap rendah hati, mengakui kekurangan diri dan menghargai orang lain. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan berkenan memberikan penghiburan. Ada yang mengalami beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.